Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan insyaallah, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, guru-guru kami yang telah menyempatkan hadir memenuhi panggilan Allah. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah kita diselangi oleh Ramadan, maka kita sambung kembali pembahasan kita. Dan pada subuh hari ini kita akan membahas tentang masih dalam bab taharah, yaitu pahala orang-orang yang tetap memperbagus wudu'nya walaupun dalam keadaan cuaca yang berat. Kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelum Ramadan bahawa dalam urusan berwudu Allah berikan pahala yang besar. Dan kita sudah bacakan hadis-hadis Nabi bahawa di setiap anggota tubuh yang kita wudukan, maka air yang menetes dari anggota tubuh tersebut akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi wudu itu bukan hanya sekedar menjadi sarana untuk menyebabkan salat kita sah, tapi wudu adalah jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keutamaannya yaitu Allah gugurkan dosa-dosa bagi mereka yang memperbagus wudunya dengan cara berjatuhan dosa-dosa tersebut bersamaan dengan tetesan air wudu yang jatuh ke tanah. Makanya dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, termasuk hal yang makruh adalah mengelap air bekasan wudu. Termasuk yang sebaiknya tidak dilakukan adalah mengelap air bekasan wudu. Jadi habis dah wudunya, bagaimana ni kini? Tak perlu dilap dengan anduk, tak perlu anggota tubuh kita lap dengan ke baju kita. Biarkan dia berair dan biarkan dia berjatuhan. Karena berdasarkan banyak hadis Nabi bahawa air-air yang jatuh, kalau kita melakukan wudu itu karena Allah, maka dia akan menjadi penyebab gugurnya dosa sampai tetesan terakhir yang jatuh. Begitulah kemuliaan Allah beri kepada mereka yang memperbagus wudunya dengan cara digugurkan dosa-dosa.
Baik, kita lanjutkan berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Jadi Rasulullah, salah satu cara mendakwahkan agama, beliau memulai dengan pertanyaan kepada para sahabat yang menimbulkan rasa penasaran. Begitu salah satu metode Nabi SAW. Jadi Nabi tanya duluan, ketika sahabat bertanya-tanya di dalam hatinya apa jawabannya, baru Nabi memberitahu. Maka dalam hadis ini Nabi menggunakan metode itu dengan mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah kalian kutunjukkan amalan-amalan yang menyebabkan bisa menggugurkan dosa dan juga bisa menaikkan derajat. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan, mau kasih tahu kalian amalan yang bisa menggugurkan dosa dan menaikkan derajat. Nah, ini dua hadiah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dimaksud. Hadiah ini adalah hadiah yang paling ditunggu-tunggu oleh orang beriman. Yang pertama, digugurkan dosa. Kenapa selalu urusan-urusan amal saleh, salah satu yang paling banyak ditawarkan oleh Allah melalui nabinya adalah menggugurkan dosa? Karena dosa atau zambun atau ismun atau khataya, kalau disebut dengan khataya berarti dosa-dosa kecil, kalau disebut dengan zambun atau ismun itu dosa besar. Dosa yang bisa menyebabkan kita mendiami neraka. Jadi nanti secuil dosa yang Allah tak maafkan, itu juga bisa jadi menjadi penyebab kita transit di dalam neraka. Walaupun kita beramal saleh, tapi kalau ada dosa, maka seukuran dosa itu, itulah yang menjadi ukuran kita berapa lama berada di dalam neraka. Maka berhati-hatilah dengan dosa. Seorang perempuan diadukan kepada Nabi SAW. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang ahli salat malam, Jumaat kebedah sembahyang malam, sembahyang tahajud. Lalu siang harinya dia suka berpuasa, wa tasuman nahar. Siang harinya dia suka puasa. Lalu diselingi dengan sedekah, artinya dia banyak bersedekah. Jadi dalam hadis itu memang disebutkan seorang perempuan sering salat malam, siangnya suka puasa sunnah, dan dia suka bersedekah. Itu berarti amal saleh. Walakin, tetapi ya Rasulullah, lisanuha yu'zi jiranaha. Tetapi perempuan ini ya Rasulullah, dia juga di samping amal salehnya, dia ada dosa yang dia lakukan, ada pekerjaan yang dia lakukan berbentuk dosa. Apa dia? Lisannya suka menyakiti tetangganya.
lisannya suka menyakiti tetangganya. Ditanya oleh sahabat, bagaimana keadaan perempuan ini di akhirat nanti? Amal solehnya jalan, dosanya juga jalan. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Perempuan ini akan menjadi penduduk neraka. Padahal urut mayang tahajud, tapi babak atau lisan sering menyakiti tetangga. Rasulullah menjawab, dia di dalam neraka. Makanya hati-hati dengan dosa. Makanya Nabi mengatakan, mau petunjukkan amalan kepada kalian yang bisa menghapus dosa. Ini dosa yang dimaksud yang mudah dihapus adalah dosa kecil. Dosa besar tidak bisa dihapus kecuali bersamaan dengan keinginan untuk bertaubat. Menyuhana rencana taubat, dosa besar tetap menempel. Semua dosa Allah bisa ampunkan kecuali syirik. Itu pun Allah tunggu sampai detik-detik kematian. Jadi sebenarnya kalau sedang syirik tapi belum mati, lalu dia taubat, diampunkan juga. Orang Nasrani, Yahudi itu punya Tuhan selain Allah. Buddha, Hindu, Konghucu punya Tuhan selain Allah. Apakah mereka jaminan dalam neraka? Lihat sampai detik-detik terakhir menuju kematian. Kalau sebelum mati sempat mengakui kembali bahawa Allah sebagai Tuhannya, maka Allah terima, lalu Allah ampuni, Allah gugurkan dosa-dosa mereka di masa lalu. Makanya orang kafir itu kalau sudah masuk Islam, hanya dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan kalimahnya yang mandum dosa lih, gugur dengan kalimah itu. Bayangkan begitu mudahnya Allah menghapuskan dosa. Nah, jadi kalau semua dosa diampunkan, tidak ada yang tidak diampunkan, karena Allah menyebutkan dirinya Tawwab, Ghaffar, Ghafur. Nah, itu julukan Allah untuk dirinya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Maka jangan khawatir seakan-akan dosa itu tidak dihapuskan. Tapi syaratnya jangan sampai seperti Fir'aun. Fir'aun itu ujung hayatnya taubat di tengah lautan. Ketika sudah tenggelam, lalu dia mengangkat jarinya ke atas dan berteriak di tengah laut, amantu bi rabbika ya Musa. Aku beriman kepada Tuhanmu wahai Musa. Ketika Jibril mendengarkan kalimah itu, langsung diambil tanah pasir, diambil pasir dari laut, dibenamkan ke dalam mulut Fir'aun agar dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Saking bencinya Jibril kepada Fir'aun. Itu hadis, bukan dongeng, Pak. Yang Jibril gesumpam, bukan. Gesumpah ya, kalau dia gesumpah. Jadi waktu Jibril menyumpai mulut Fir'aun dengan pasir, itu hadis Nabi, hadis sahih. Dan itu memang nasib Fir'aun begitu. Jadi bukan Jibril ingin melawan kekuasaan Allah, tapi nasib Fir'aun begitu ujungnya. Dia bertaubat tu, tapi tidak diterima, karena taubatnya di penghujung hidupnya. Jadi waktu kerap mati baru taubatnya diterima. Nah, jadi oleh kerana itu hati-hati dengan dosa. Lalu Nabi mengatakan sekaligus, kalau engkau melakukan amalan ini, selain daripada dosa-dosamu dihapuskan, juga engkau akan ditinggikan derajatmu. Jadi derajat ini itu seperti kita mengumpulkan poin
seperti kita mengumpulkan poin. Nanti begitu dibuka celengan poin darajat, lalu kita dinaikkan derajat kita di akhirat. Ini terjadinya di akhirat nanti. Derajat itu level kita dinaikkan. Sama seperti orang yang dinaikkan jabatannya, diberikan gaji lebih besar, diberikan pangkat lebih tinggi. Selayaknya dalam catatan Allah, kita ini surga, tapi surganya surga yang di bawah. Tapi karena kita banyak mengumpulkan poin-poin amal saleh yang bisa menaikkan derajat, kita dinaikkan itu. Jadi makanya banyak pahala yang Allah ukur dengan bahasa derajat. Dan ini contohnya banyak sekali, Pak. Ya, termasuk salat berjamaah. Kata Rasulullah, barang siapa yang salat berjamaah di masjid berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Itu 27 derajatnya 27 ke lebih hebat orang salat berjamaah di masjid daripada salat sendiri. Itu nanti dikumpulkan Allah poin-poin itu, dinaikkan kita dari surga yang bawah menjadi surga yang tinggi. Ini adalah kemuliaan bagi orang yang melakukan amal saleh yang bisa meningkatkan derajatnya. Lalu para sahabat menjawab pertanyaan Nabi dengan mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, apa? Kami ingin sekali melakukan itu. Apa saja amalnya yang bisa menghapuskan dosa, juga bisa meninggikan derajat. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab kembali pertanyaannya. Jadi Nabi nanya, lalu tujuan tanya untuk memberitahu. Sama seperti guru nanya ke murid, tahukah anak-anak, tahukah kalian tentang ini? Muridnya tak tahu. Di situ dia sebenarnya ingin memancing perhatian murid-muridnya. Maka Nabi kali ini menjawab. Yang pertama, kata Rasulullah, amalan yang bisa menghapuskan dosa dan bisa meninggikan derajat, yaitu isbaghul wudu' 'alal makarih. Engkau tetap menyempurnakan wudu' walaupun cuaca dalam keadaan berat bagimu. Berat bagimu kondisi cuaca yang sedang menimpa, tapi engkau tetap melakukan wudu dengan sempurna. Jadi yang dimaksud oleh tetap jaga istiqamah wudu itu sempurna dalam kondisi apapun. Kalau di Arab, di hampir seluruh negara-negara Arab itu punya 4 musim. Punya 4 musim. 2 musim utamanya adalah as-saif wasyita, yaitu musim panas dan musim dingin. Itu musim yang paling utama, yang paling panjang. Nah, di antara 2 musim itu ada musim yang menjelanginya, yaitu al-kharif wal rabi', musim semi dan musim gugur, yang penyelangnya anatrib. Nah, ketika musim panas itu panasnya luar biasa. Kita selama ini merasakan panas. Di Arab itu ketika musim panas itu mendidih kepala kita. Jadi betul-betul panas setiap waktu, setiap hari. Nanti diselingi dengan badai pasir. Makanya kami itu setahun sekali kalau di Mesir itu diumumkan di televisi, besok akan terjadi badai pasir. Jadi dari padang pasir itu akan menyemprot ke kota. Itu semua harus tutup jendela, tutup pintu, tutup ventilasi, kalau tidak mau
rumahnya berisi pasir selama beberapa jam itu. Jadi diumumkan dulu di televisi, itu diumumkan secara nasional. Begitu keadaan di sana. Kemudian ketika musim dingin, itu dinginnya seperti dalam kulkas. Seperti kita tidur di kulkas. Bapak sudah pernah tidur di kulkas? Belum. Tidurlah di negara Arab ketika musim dingin, terutama waktu puncaknya. Itu mendekat kita, Pak. Makanya mahasiswa-mahasiswa di sana, salah satu peralatan yang wajib ada selimut. Begitu sampai di kota Kairo itu, kota Mesir, semua abang-abang letting akan bertanya, sudah ada selimut? Jadi yang belum sempat beli di Indonesia, beli di sana. Kenapa perlu selimut? Karena tidak mampu melawan dinginnya cuaca. Jadi dingin sekali. Makanya kadang-kadang banyak mahasiswa tidak kuliah ketika musim dingin. DA hidung. Ada juga yang model begitu tuh. Nah, ketika sedang musim dingin, semuanya dingin. Keran dingin, kemudian air dingin. Dinginnya dingin es. Nah, maksud Nabi dari dulu itu di Makkah begitu, di Madinah begitu maksudnya. Ketika musim dingin pun air begitu dingin, tetapi engkau menyempurnakan wudu'mu menahan dinginnya air tersebut. Jadi dalam cuaca hanapah pih kadang-kadangnya tetap wudu' sempurna. Itu amalan pertama yang paling membuat Allah takjub kepada hamba. Jadi katanya kan kita Pak, di negara kita ni surga. Indonesia ni surga. Saya beberapa kali membawa orang-orang Arab ini keliling di Aceh, terutama masa-masa tsunami. Kebetulan saya menerjemahkan Palang Merah Arab Saudi. Itu mereka ketika kita bawa, kanan kiri yang dia lihat, dilihatnya pohon, dilihatnya hutan, Pak. Apa jawabannya? Mereka mengatakan, negara kalian surga, negara kalian surga. Cuacanya tropis begitu, Pak, tidak dingin sekali, tidak panas sekali. Jadi Masya Allah, kita beruntung di negara ini. Kita tidak pernah merasakan air yang mendek-dek. Itu wuduk di musim dingin, Pak. Kalau di negara Arab itu wuduk di musim dingin, ini mekerut kulit, berkerut kulit, bibir ini pecah, Pak. Kalau musim dingin itu harus pakai gloss. Kalau tidak bekah, Pak, itu darah. Kami awal-awal sampai semua anak-anak baru keluar darah dari bibir karena pecah saking dinginnya. Makanya wajib beli gloss. Begitulah airnya. Air seperti kita berwuduk dengan air es. Tapi Nabi mengatakan, dalam cuaca yang buruk pun engkau tetap memperbagus wudukmu, dan itu membuat Allah mengampunkan dosa-dosamu dan meninggikan derajat. Jadi ini amalan pertama, kapanpun, dimanapun, wuduk yang bagus. Jadi wuduk itu baik cilek-cilek. Saya sering ulang, salah satu yang sering disalahfahami oleh kita yang bermazhab Syafi'i, ketika menyapu kepala, kita sering kadang-kadang salah faham. Yang kita ingat kalimat menyapu kepala, satu helai rambut itu sudah sah. Itu yang kita ingat dari pelajaran dari mazhab kita Syafi'i. Padahal kalau kita baca yang sedetilnya, yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i, sehelai rambut sudah sah, itu sekurang-kurangnya cara membasuh kepala. Sekurang-kurangnya cara membasuh kepala, jilet bacut kasar. Sebaik-baiknya bagaimana? Kata mazhab Syafi'i, sebaik-baiknya ikuti cara Nabi berwudu, iaitu menyapu seluruh kepala. Maka sunnah dalam mazhab Syafi'i pun masuk dalam kategori sunnah, menyapu seluruh kepala. Jadi basahkan tangan, sapu seluruh kepala ke belakang, tarik lagi ke depan sekali lagi. Tapi hari ini yang kita lihat, tun i bajaro, cilet bacut ika. Ada yang kopiahnya dimerengkan, nampak ni sedikit rambut, cok i cilet. Itu sekurang-kurangnya. Yang sebaik-baiknya
lepaskan peci ini, kemudian berwuduklah seluruh kepala berdasarkan hadis Nabi. Makanya kadang-kadang waktu ada baca kitab itu, kalau kata orang Aceh, bedruk bak penutusnya, diusahakan sampai pada penutus. Apa bahasa Indonesia ni? Sampai pada ujung kalau baca kitab. Jadi yang menyampaikan pun harus menyampaikan dengan sempurna. Jadi baik dah pegah bak jamaah pengajian, wuduknya kasih ubino macam kajut. Salah cara pegahnya. Payah ada pegahnya sekurang-kurangnya wuduk, sesempurnanya wuduk seluruh kepala. Kalau dalam mazhab Malik baru wajib. Mazhab Malik wajib seluruh kepala. Kalau kayak gini tak sah. Mazhab Hanafi sampai ke nasiyah, sampai ke ubun-ubun. Jadi dia sampai ke tengah sini tarik. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sempurnakanlah wuduk kapanpun, dimanapun. Nah, ini amalan yang pertama. Sedikit lagi. Kemudian Nabi sambung amalan yang kedua. Apa yang menyebabkan Allah bisa mengampunkan dosa-dosa dan meninggikan derajat kita di akhirat? Wa kasratul khuta ilal masajid. Perbanyaklah langkah menuju ke masjid. Jadi maksud Allah melalui nabinya, siapa yang banyak langkahnya menuju ke masjid, setiap langkah itu mengampunkan dosanya lalu meninggikan derajatnya. Yang namanya langkah kanan kiri atau kanan saja? Kanan saja, Pak. Ini yang saya maksud begini. Ketika kita melangkah, itu sudah dihitung satu langkah ketika kaki kanan bergerak. Itu sudah satu langkah. Jadi bukan kanan kiri baru dihitung satu langkah. Kaki kanan bergerak satu langkah, kaki kiri bergerak satu langkah. Jadi sekejap ke 20 langkah. Terus kita dari rumah, Pak, terus jalan menuju ke masjid. Itu semua ternyata tanpa kita sadari, setiap tapak kaki kita terangkat, gugur dosa. Lalu dihitung oleh malaikat berapa langkah menuju ke masjid. Oh, ada 150 langkah karena rumah kita kebetulan dekat. Kita tak sanggup hitung kan, Pak? Nah di antara bapak yang hitung langkah udah jak masjid. Dua leh sambil deman bawa tasbih yang ketung-ketung yang dari haji. Dua leh. Tak ada yang sanggup hitung, Pak. Malaikat hitung. Malaikat menghitung itu. Jadi jangan kita fikir sia-sia keluarnya kita dari rumah. Nanti dalam hadis lain, kalau mau sempurna pahala, wuduk dulu di rumah. Karena ada hadis lain yang menyebutkan, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu menuju ke masjid, maka setiap langkahnya dihitung pahala dan meninggikan derajat. Makanya yang paling bagus itu sebelum ke masjid, wuduknya di rumah, Pak. Jadi ada model yang hana arah muka, hana arah babah langsung masjid. Nanti di masjid baru wuduk. Boleh, tapi tak dapat kelebihan perjalanan dari rumah karena dianggap belum bersuci. Maka paling kuatnya wuduk di rumah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, begitulah kemuliaan orang yang berjalan ke masjid. Makin jauh rumah, makin besar pahalanya. Makanya dulu waktu Nabi hidup, ada salah satu suku namanya Bani Salimah. Bani Salimah itu tinggal paling jauh dari masjid. Karena dulu dari masjid Nabi itu suku-suku itu tinggal bersama. Paling jauh itu Bani Salimah. Kok jauh dari masjid, tapi mereka selalu hadir ke masjid. Lalu kepala sukunya, pak kecilnya, merencanakan untuk beli tanah di samping masjid Nabi. Tujuannya baik jauh dah, bergedema semayang 5 waktu. Direncanakan beli tanah kosong. Jadi semuanya mau pindah. Satu kampung mau pindah ke samping masjid Nabi yang masih kosong tanahnya dan mau dibeli. Terdengarlah berita itu oleh Nabi. Lalu Nabi memanggil pak kecil dari Bani Salimah. Apa kata Rasulullah? Sami'tu annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Aku mendengar bahwa kalian ingin pindah ke samping masjid. Apa jawaban kecil itu? Naam ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, rencana kami nak pindah ke samping masjid, mudah kamu sembahyang. Apa jawaban Nabi? Jangan pindah. Jangan pindah, kata Nabi. Tetaplah kalian di sana. Anggapi pindah oleh Nabi. Kenapa? Tapak kaki kalian
Setiap jejak tapak kaki kalian dihitung pahala oleh Allah. Makanya bapa yang jauh dari masjid, jangan pindah ke samping masjid. Yang sudah di samping masjid, jangan pindah lagi menjauh dari masjid. Baik sampai masjid belum gara-gara hadinya udah pindah menjauh kali. Alih jauh hanya ajak alih masjid, nyan bangai nanti. Dulu samping masjid ke masjid terus, rupanya gara-gara dengar hadis ini mau pindah ke jauh dari masjid. Jangan juga. Masya-Allah, lebih besar pahalanya dengan perjuangannya menuju ke masjid. Ini kan di antara bapak banyak yang jauh-jauh ni. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, kami yang tak jalan kaki kayak mana dihitung langkahnya? Yang pakai mobil, yang pakai motor, harga hitung sih. Putaran ban itu dihitung juga. Cuma cara hitungnya jangan tanya saya, tanya malaikat lah. Mana doa belum cara hitung malaikat. Putaran ban giban, pasti dihitung juga dari rumah. Jadi tak mesti dari rumah harus jalan kaki. Apalagi misal kita tinggal di Panggoi, mau semayang di Kota Belang, jalan kaki. Poh 4:30 saja, poh 7 baru duduk. Orang kan semayang duha, dia baru duduk kena. Itu juga bangai yang kedua. Sedikit lagi, satu lagi. Lalu kemudian yang terakhir Rasulullah menyebutkan amalan berikutnya yang bisa membuat engkau diampunkan dosa dan menaikkan derajat, wa intidharus salah ba'da salah. Engkau menunggu dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain. Ini kemuliaan orang menunggu waktu salat. Maksud menunggu, dia berada di masjid, dia tunggu waktu salat ke waktu salat. Dan tentu tidak semua waktu bisa lakukan ini, karena dari subuh sampai zuhur kita disuruh mencari rezeki. Jadi jangan pula duduk di masjid tak keluar-keluar. Isteri mengatakan, pakan hanan wawadon, pakan hanan minta rezeki. Kata si suami, ada hadis Nabi, salah satu kelebihan orang duduk di masjid menunggu dari waktu salat ke waktu salat yang lain. Kata isteri, ya tunggulah. Lalu kemudian besoknya isteri sudah menggugat cerai. Uang belanja tidak ada, semua tidak ada, hanya gara-gara menunggu dari waktu ke waktu. Yang salah. Tapi kalau dari maghrib ke isya yang bisa dilakukan, Pak, lakukanlah. Makanya pengajian habis maghrib itu sebenarnya kesempatan besar kita untuk 45 menit itu diampunkan dosa semua oleh Allah. Yang kecil-kecil terutama. Digugurkan dosa-dosa, menunggu dari waktu salat ke waktu salat yang lain. Maka lebih baik habis maghrib ikut pengajian. Di masjid ini saya lihat ada berapa jadual, Pak. Ada berapa jadual, maka terutama yang ahlu qaryah, penduduk kampung yang dekat-dekat seharusnya mengisi dari maghrib ke isya dengan mengikuti pengajian bab masjid. Jadi jangan pulang. Tapi saya belum makan, Ustaz. Makan sebelum maghrib, Pak, supaya bisa duduk habis maghrib ke isya. Jadi semangat berjuang menuju ke surga, karena kematian pasti datang. Inilah amalan yang disebut Nabi. Lalu di ujung hadis Nabi sebutkan fazalikumur ribat, fazalikumur ribat. Itulah perjuangan. Berjuang, ribat itu berjuang untuk taat. Itulah perjuangan, itulah perjuangan. Makanya masuk surga itu butuh perjuangan. Salah satu yang disebutkan Nabi adalah berjuang untuk tetap berwuduk sempurna, lalu berjuang untuk menuju ke masjid di setiap 5 waktu, lalu berjuang menunggu dari waktu salat ke waktu salat yang lain. Baik, ini yang kita ambil manfaat hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih.